Will, Yo. syarat orang untuk jadi kreatif tuh apa aja sih? Apa? Gue ngeliat lo kreatif banget tau nggak? Amin. Kita sih amin aja ya. Oh gitu ya? Amin aja kita sih. Nggak ada syaratnya sih. Kalau buat gue adalah gimana cara kita memandang sesuatu dari sudut pandang kita. Menurut gue setiap orang tuh ada beda-beda dan setiap orang punya pandangan yang cukup unik gitu. Jadi being creative is understanding dan mengerti bahwa setiap sudut pandang kita masing-masing itu unik. Dan kalau misalnya kita bisa nge-explore itu dan bisa membawa itu ke dunia, that will make you a more creative person gitu sih. Sejak kapan lo punya pandangan tentang kreativitas adalah seperti yang barusan lo sampaikan? Apakah itu lo bawa dari dulu atau ada pengaruh-pengaruh dari pihak luar? Karena gue dari dulu bukan orang yang kreatif. Gue rasa kalau gue bikin disuruh gambar gitu misalnya, gue cuma bisa gambar 2 gunung, 1 matahari, sawah, dan jalanan. That's all. Kalau disuruh bikin musik, misalnya main suling atau main pianika, kalau pas kita sekolah kan disuruh itu, gue nggak pernah bisa. Gitu. Dari dulu gue nggak punya bakat di bidang kreatif yang disuruh sama sekolah gitu. Jadi nggak ada sisi artnya sama sekali. Nggak ada sisi artnya sama sekali. Sampai gue mulai nulis. Gue suka puisi, gue suka nulis apa yang gue rasakan gitu kan, diary, suka musik rap, suka musik hip hop. Dari situ baru gue sadar ini kreatif nggak sih sebenarnya. Di situ gue bertanya tuh di situ. Umur berapa tuh, Will? 12 tahun, 13 tahun gitu ya, kita mulai di situ. Tapi maksudku selama kita udah 12 tahun, 13 tahun itu, sebelumnya pas gue masih TK, pas masih SD gitu, gue nggak pernah ngerasa bahwa gue tuh kreatif gitu, nggak pernah ngerasa ada kayak wah gue nyeni banget nih. Kalau teman-teman yang lain misalnya mereka ada yang les piano, mereka ada yang bisa gambar bagus, ada yang bisa nyeni banget gitu kan ya. Gue nggak pernah ada di situ. Bokap nyokap semuanya kantoran. Orang biasa, bukan yang nyeni gimana gitu kan. Tapi ya dulu gue ngerasa oh ya gue nulis aja cerita gue gitu, ini cerita yang unik akan gue gitu. Dan ternyata oh iya ya ternyata beda ya, maybe this is what creativity is understanding your uniqueness dan bisa membawa uniqueness lo ke banyak orang gitu. Dan gue selalu tanya ke banyak orang yang gue jumpai memiliki profesi yang sudah dijalani dalam waktu yang lama. Lo kan juga melakukan itu ya. Lo ada di label, lo juga siaran di radio, dan lo juga adalah content creator, so called create something gitu. Mereka selalu bilang gue nggak pernah menyangka gue ada di titik ini. Bagaimana dengan lo? Sama sih, gue ada di posisi yang gue orangnya realistis. Jadi ya udah nggak usah mimpi tinggi gitu. Yang penting adalah goals kita tercapai. Kalau dulu gue kuliahnya kan ekonomi, ya mau jadi apa? Ya pebisnis, mungkin ngantor, kerja di startup gitu kan. Itu kan mungkin mimpi gue nggak jauh-jauh, ya cuman di situ-situ aja gitu. Tapi mungkin dari jalurnya jadi jalannya, ya plannya mungkin beda Tuhan gitu ya jatuhnya. Mungkin oh iya ternyata bisa bikin musik, ketemu produser, ketemu radio, ketemu konten ya, dan sebagainya gitu ya. Pada awalnya nggak ada yang gue rasa nge-trigger lo harus masuk ke jalur kreatif gitu. Sebenarnya nggak ada, tapi ikutin arus aja. Oh ternyata kita masuk ke kantor nggak cocok, kita keluar gitu kan. Pernah kita ngantor. Berapa lama? Oh iya, selama 3 bulan kita ngantor nggak cocok nih di sini gitu kan. Terus kita nyoba untuk jualan. Aku jualan kebab, ya kan. Kita buka stand kebab. Ayo kita jualan kebab kan. Dari dulu gue suka banget sama kebab gitu kan. Ayo kita jualan gitu, jadi UMKM gitu kan. Ternyata wah capeknya minta ampun. Lu masak sendiri semua gitu? Masak sendiri semuanya gitu kan, kita bikin. Tapi ternyata wow ini capek juga ya di sini ya. Ternyata oh gue ada di sini, ternyata di dunia kreatif. Ternyata gue bikin musik, gue bikin konten, gue di radio. Ini gue lebih happy di sini dibandingin di berbagai tempat-tempat yang udah gue coba gitu sih. Walaupun lo nyobanya nggak lama-lama juga sebenarnya, 3 bulan kan? Bisa dibilang. Tapi gini, kalau gue tuh selalu berpikir, aduh nih gue lumayan nakal. Kalau gue lumayan nakal karena
awal mula masuk ke industri itu adalah dengan cara gue memanjangkan tenor kuliah. Dalam arti begini, kan saya di Universitas Indonesia, kebetulan sebuah universitas yang cukup dipandang gitu kan. Kalau misalnya kita bilang aku mau jadi rapper gitu, kita 4 tahun selesai gitu kan, wisuda, Ekonomi lalu pula. ekonomi, terus kayak oke, sekarang mau cari kerja, oh enggak mau jadi rapper gitu misalnya, bisa ditampar gitu kan ya sama orang tua. So what happens is ya udah 4 tahun kita panjangin kali ya, boleh deh gitu. Ya udah kita panjangin aja tuh 2 tahun jadi 6 tahun, dapat deh tuh 2 tahun head start. Ngomongnya kalau ngomong, oh iya kamu kerjaannya apa? Oh saya kuliah di Universitas Indonesia gitu kan. Keren. Anak UI, Yellow Jacket bos gitu. Tapi padahal itu adalah cara gue untuk ada alibi lah gitu, bahwa mencoba untuk masuk ke dunia kreatif, mencoba untuk masuk ke dunia yang mungkin agak dipandang sebelah mata sama banyak orang kan gitu ya. Pas udah bisa menghasilkan, pas sudah bisa bayar listrik, pas sudah bisa nyicil motor, baru dia bilang bahwa kita sudah masuk ke industri, baru deh kita wisuda gitu kan ya. Jadi aku emang orangnya realistis, selalu mencari cara gimana kayak nggak usah mimpi tinggi-tinggi, tapi goals kecil kita selalu dicapai gitu. Dan itu salah satunya adalah dengan cara seperti itu. Oke, ya bilang aja ke orang, ya saya bukan mau jadi rapper, saya bukan mau jadi penyiar radio, saya cuman anak kuliahan di UI gitu kan. Dan pada akhirnya dengan head start 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya itu bisa tercapai gitu sih. Will, ceritain dong waktu pertama kali lo memulai ada di industri seperti sekarang ya. Kan tadi lo bilang mengalir. Aliran pertama tuh kemana dulu sih? Musik dulu. Jadi karena tadi yang gue bilang, gue nulis, gue bikin poetry, rap. Jadi aku suka banget sama musik hip hop. Ketemu sama produser NSG, sahabat aku juga gitu ya. Terus katanya lo kayaknya bagus deh kalau bikin musik gitu. Akhirnya masuk ke dunia musik. Apakah bisa menghasilkan? Pada saat itu masih belum bisa ya kan masih baru. Iya. Tapi dari musik itulah aku mulai dipupuk tuh. Oke, dari musik akhirnya masuk ke TV, dari TV akhirnya masuk ke radio, dari radio akhirnya masuk ke konten gitu sih pada akhirnya. Ada ini nggak sih nilai-nilai teguh yang lo pegang gitu dalam berproses? Aku selalu mikir kayak aku kan mulai beneran masuk ke industri kreatif itu kan 2012, 2011 mungkin ya. Aku bilang ini gue nggak akan bisa menghasilkan selama 10 tahun ke depan. Gue udah ngepaitin diri. Pokoknya selama 10 tahun gitu. Itu, iya, gue udah bilang kayak oke, lo selama 10 tahun harus bisa survive. Baru nanti setelah 10 tahun apa yang lo mimpikan itu baru bisa jadi kenyataan, atau mungkin apa yang lo mau capai baru bisa jadi nyata gitu. Makanya, apa yang lo tuai baru bisa lo tabur kali gitu ya. Itu betul. Jadi, maaf gue potong. Jadi ada pemikiran 10 tahun gitu baru bisa. Iya, lo tuai. Iya. Oh ya? Iya bener itu. Wow. Itu. Dan makanya kan aku bilang kalau misalnya aku masuk kuliah 2010 gitu ya. Lulus 2016 gitu kan. Berarti ada 4 tahun lagi nih di sini. Kalau misalnya kita lulus 2014 tepat waktu, itu 6 tahun agak jauh tuh gitu kan dari yang kita pikirkan. Jadi oke, enggak apa-apa. Kita move back dulu gitu kan. Dan ternyata ya dan benar gitu. Aku baru benar-benar bisa menghasilkan dari dunia kreatif, bukan dari kantoran, bukan dari apa, itu benar-benar bisa ngasih makan keluarga dan lain-lain. Itu memang baru belakangan ini gitu. Ya memang benar 10 tahun dari tahun 2012 seperti itu sih. Itu lo nyebut, maksudnya di kepala nyebut angka 10 tahun. Aku nyebut 10 tahun. Kenapa aku ngambil 10 tahun ya? Karena aku pikir ada banyak harus dipupuk gitu kan. Ibu bapak kan kerja kantoran, bukan ada di dunia kreatif. Berarti aku harus nyari link, harus nyari koneksi, terus juga harus nyari skill, harus kuliah. Ibaratnya kita kuliah di UI aja itu 6 tahun gitu kan. Ya kuliah di industri butuh berapa tahun sampai kita bisa punya skill yang cukup, 10.000 jam kan katanya. Yes. Nah itu jadi berarti harus ada waktu luang untuk belajarnya, ada waktu luang untuk berusahanya, ada waktu luangnya buat nuainya. Nah makanya 10 tahun itu kayaknya I think that's a realistic way of looking at things gitu, bahwa in 10 years, karena pada akhirnya
kita nggak bisa langsung jago begitu kan. Aku nggak bisa, mungkin aku bisa nge-rap tahun 2012 tapi aku nggak bisa bikin lagu. Mungkin tahun 2016 udah bisa bikin lagu tapi belum bisa bikin video klip yang bagus. 2016 mungkin udah bisa bikin video klip, udah bisa bikin lagu tapi belum tahu gimana caranya memarket atau memasarkan konten dengan benar. Nah itu jadi bisa dibilang incremental steps gitu kan, dikit ya lama-lama skillnya terakumulasi dan akhirnya bisa menjadi sesuatu dan bisa membuat konten yang menghasilkan atau mungkin bermanfaat buat orang di luar sana gitu. Kalau sekarang di posisi ini udah ngelihat 10 tahun ke depan nggak? Atau lumayan, tapi sekali lagi aku adalah orang yang realistis. Jadi 10 tahun ke depan aku bukan yang kayak oke, gue mau mewah-mewahan atau apa gitu. Cukup 10 tahun ke depan aku mau bikin sebuah apa ya, bisa dibilang karya yang bermanfaat, ya kan, karya yang bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa mengimpact lebih banyak orang lagi, gitu aja sih sebenarnya, nggak muluk-muluk. Dan kalau ngomongin apa yang aku inginkan 10 tahun ke depan juga sebenarnya, oh iya ya, mungkin mau ya kali bikin, dulu kan punya sekarang kan kerja di radio, bisa kali ya gue punya media sendiri nanti 10 tahun ke depan. Sekarang kan kerja sebagai musisi, bisa ya mungkin gue bisa membangun artis-artis lain, ya kan, gitu kan. Ya pasti ada mimpi-mimpi kayak gitu sih, tapi ya kita nggak muluk-muluk lah, coba aja one step at a time gitu sih. Gua ngeliat berarti waktu kecil terus kemudian mulai nulis, yeah. Otak kiri, otak kanan, otak kiri, otak kanan, ekonomi otak kiri, kreatif otak kanan, gitu ya. Nggak tahu lagi itu, nggak ngerti lagi itunya. Sumpah nggak ngerti banget. Ya aku memang ya udahlah gitu. Ekonomi sangat berguna karena aku suka uang. Ya aku suka suka lah gitu tentang ngelihat perekonomian, ngelihat bisnis gitu ya, suka. Tapi secara kreatif juga sama ya, aku juga suka dua-duanya. Jadi ya kenapa nggak dua-duanya kita hajar gitu ya. Ya whatever sticks gitu kan. Jatuhnya yang kita suka ya kita coba aja semuanya. Itu gitu. Kan jadi membuat lo lebih berbobot, berkonten, tetapi juga lebih luas. Iya, ya kan, benar. Otak kiri, otak kanan. Benar. Oh ya, ada satu lagi tuh, kayak kan aku bilang kan 10 tahun ya. Jadi aku juga mikir, ya banyak orang yang bilang kayak musisi nggak ada duitnya gitu kan. Musik itu lo mau makan apa kalau lo jadi musisi kan gitu kan. So I tried it like this. Ya gue kan sarjana ekonomi nih, bisa lah nanti kerja di bank gitu kan. Abis itu pada saat kerja di bank malamnya gue bikin musik gitu kan, bisa hidup dari duit di kantor sambil kita bikin musik misalnya gitu, atau berkarya kan nggak masalah gitu. Jadi dengan otak yang lumayan realistis gue ini, jadi ya udah kita harus punya plan A, plan B, plan C, plan D kayak gitu jatuhnya. Dan ya udah ya dengan apa yang bisa kita garap, misalnya mau itu nanti kerja kantoran atau bikin bisnis yang memang benar-benar bisa menghasilkan, itu bisa memupuk atau mensupport sisi kreatif kita yang kata orang mungkin tidak bisa menghasilkan kayak gitu sih. Iya, kalau kayak gitu ada pressure tertentu nggak sih? Pressure untuk membuktikan atau sebuah pembuktian. Lumayan. Itu dendam aku pribadi sih ya, karena sering banget diremehkan, sering banget dibilang tidak bisa gitu ya. Itu baru belakangan ini aku baru nyadar bahwa iya, itu adalah dendam gue, adalah untuk memperlihatkan bahwa oh ya gue bisa make it di dunia kreatif gitu, walaupun dengan apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata ya orang-orang di sekitar masyarakat gitu ya, bahwa oh ya di dunia kreatif ini gue masih bisa kok bayar listrik gitu, gue nggak jadi struggling artist kok gitu kan. Ternyata kita bisa menjadi seorang seniman atau dengan karya kita itu kita bisa hidup seperti itu sih. Kalau value yang dapat dari orang tua ada nggak yang lo pegang sampai sekarang, yang bisa jadi modal, yang jadi modal lo? Jangan bergantung sama orang lain, paling itu kali ya. Jangan bergantung sama orang lain. Itu kenapa jadi kita berpikir oke, plan A, B, C, D, karena
seumur hidup kita diajarin lo harus berdiri di kaki lo sendiri gitu, lo harus berdiri dengan skill lo sendiri, lo harus belajar bahwa di dunia ini lo nggak boleh bergantung sama apapun itu gitu, lo harus jadi bos lo sendiri. Kalau dulu masih kecil gitu kan ya, kayak suka dibilangin sama orang tua gitu, kamu nanti pokoknya nggak boleh jadi karyawan, kamu harus jadi bos gitu, biar kamu bisa bermanfaat buat orang, kamu bisa dan kamu nggak harus disuruh-suruh sama orang gitu. Padahal ibu saya karyawan gitu. Ya, ibu saya sekretaris gitu kan. Ya, tapi dia selalu bilang kayak pokoknya nanti kalau misalnya udah gede semoga kamu nanti jadi bos ya gitu. Ya sekarang ya saya tidak punya perusahaan sih, tapi ya paling tidak aku self employed gitu kan ya. Nggak ada orang yang bisa ngasih tahu kita ABCDFG. I do what I want to do gitu kan, dan aku bikin karya yang aku inginkan ya. Dan ya itu sih, itu yang selalu aku ingat dari kecil, itu selalu dibilang kayak jangan pernah bergantung sama orang lain, kalau bisa sendiri jangan minta-minta sama orang gitu. Kalau kreativitas kan berarti udah ada dalam diri lo nih sekarang kan, Will? Amin semoga ya. Udah ada, karena lo bikin banyak hal-hal yang mensupport kreativitas lo. Amin. Kalau bosen tuh ngapain ya lo? Orang kayak lo tuh kalau bosen ngapain sih? Jujur gue gak gampang bosen sih. Serius? Jujur gue gak gampang bosen. Oh ya? Gue orang yang dalam kebosanan, gak tahu ya, ini gue baca kayak orang kreatif tuh emang harus bosen, karena dalam kebosanan lo bisa bikin karya. Kalau lo ibaratnya terstimulasi terus, wah ikutin A, B, C, D, lo gak akan bikin apa-apa, karena you're always stimulated gitu. Lo memang harus diem, nggak ngapa-ngapain. Dalam kebosanan itu nanti bakal keluar tuh ide-ide apa yang dilakukan gitu. Makanya sampai sekarang ya jatuhnya gini, misalnya aku bikin konten ya, konten kan paling bikin berapa sih, 15 menit 30 menit mungkin 1 jam gitu paling lama bikin sebuah video. Tapi aku butuh 3 jam atau 4 jam untuk duduk aja gitu nyantai, nonton film kayak, atau mungkin baca-baca artikel gitu kan. Tapi we have to be bored, kayak kita harus bosen aja dulu. Kalau misalnya udah bosen, baru nanti kelihatan kita mau ngapain gitu kan. Baru nanti mulai keluar tuh bolpen, terus kayak baru nulis, oh iya bisa kayak gini. Kayak bikin deh sesuatu gitu. Mungkin eksekusinya cuman bentar, tapi preparasinya tuh lumayan lama gitu ya, untuk membuat kita jadi ada di state kayak kalau aku siaran gitu ya. Aku siaran pasti kalau zaman dulu tuh nggak bisa langsung aku siaran jam 1, nggak bisa datang jam 1, harus jam 12 sampai jam 1 prepare. Kita diam, bukan prepare, kita diam gitu, kayak oke, kita nggak ngapa-ngapain, we have to be in a state where di luar itu udah hilang semuanya, udah kita leave at the door. Selama setengah jam mungkin kita boleh makan, mungkin boleh nyantai, setengah jam lagi kita udah siap-siap preparation, baru nanti pas kita udah on air semua yang ada di luar itu udah beda nih, karena kita udah di udara, kita udah di on air kayak gitu kan jatuhnya. So itu juga sama, jadi preparationnya itu cukup lama, bikin kita jadi bosen dulu itu cukup lama gitu kan. Tapi dari situ, dari kekosongan itu kita bisa mendapatkan ide-ide banyak gitu sih kalau menurut aku. Will, kan orang-orang kreatif itu perlu support. Entah supportnya adalah circles, pertemanan, atau materials. Karena kan ini kan melakukan sesuatu, semuanya adalah upaya kan, dan usaha, effort yang harus yang kita lakukan dan yang terus kita jalankan. Betul. Ada juga kan environment, lingkungan, orang-orang yang bisa menstimulus apa yang kita punya, jadi dia makin maksimal. Betul. Atau sebagian orang memerlukan circle atau sesuatu yang bukan manusia tapi hasil karya manusia. Iya. Kalau lo yang mana ya? Support sistemnya ya. Mungkin pertama dari yang memang, kalau dari pertama tuh support system gue selalu adalah ya itu tadi, kalau kata ibu bapak kan nggak boleh bergantung sama orang.
gitu. Jadi lo pertama ya support system gue adalah ya gue pertama adalah diri gue sendiri dulu gitu. Kita harus sehat, kita harus bisa bekerja, kita harus fit gitu kan ya. Gue bergantungnya sama diri gue dulu sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri. Itu baru nanti masuk ke orang-orang yang paling dekat kita gitu kan, kerabat-kerabat, teman-teman, sahabat-sahabat. Sering banget dapat ide atau apa tuh dari obrolan-obrolan kecil aja kan gitu, dari orang-orang yang paling dekat kita gitu kan. At the end of the day kan kalau kita bikin karya atau seni itu kan a reflection of the reality gitu kan. Jadi realita itu seni yang menurut aku paling baik adalah seni yang menggambarkan kehidupan nyata gitu, yang bukan dibuat-buat tapi memang benar-benar based on life gitu. Dan ya itu yang aku lihat bahwa support system aku adalah ya orang-orang yang di sekitar kita, dari sahabat, dari teman, dari keluarga gitu ya. Semua itu kita olah gitu kan, kita olah ulang dan jadilah sebuah karya gitu. Tapi at the end of the day kayaknya koneksi antar manusia ini cukup penting sih dalam membangun kreativitas gitu sih. Iya, kalau soalnya kan kita makhluk sosial kan. Iya betul. Kita nggak bisa hidup sendirian juga. Betul. Dan kita perlu mereka juga untuk terus menstimulasi apa yang kita miliki untuk terus dikembangkan gitu kan. Betul. Aku orangnya antisosial, memang jarang banget nongkrong gitu ya. Aku jarang banget main sama teman gitu kan. Probably 80% of my day itu sendirian. Tapi 20% itu yang kecil itu menstimulasi 80% yang aku sendirian gitu. Jadi I'm not that big on jarang gitu ya nongkrong, jarang main, jarang apa. Tapi pas aku main mata aku terbuka gitu, kayak aku udah mempersiapkan diri kayak okay, so ini waktunya untuk kita menyerap, nanti balik lagi ke cave kita balik lagi ke goa lagi gitu jatuh ya. Nanti oke, keluar lagi, oke siap, keluar nanti masuk lagi gitu sih ya. Orang rumah tahu lah gitu, aku punya kamarku ada 3 di rumah, satu untuk studio, satu untuk studio musik gitu ya, satu untuk syuting, satu untuk duduk meja begini aja. Itu aku sendiri di situ, ada tiga kamar, aku cuman buat aku sendiri gitu. Tapi di situ adalah tempat aku untuk kayak oke, ini berkarya nih di sini. Ya dulu mungkin nggak punya banyak kamar gitu ya, itu lama lah gitu buat bikinnya. Tapi sekarang ya gitu, jadi I need my time alone untuk bisa lanjut dan mikir-mikir lagi gitu. Gue baru tahu loh, maksudnya emang gue tahu tiap orang pasti punya treatment yang beda-beda. Maksudnya gue baru tahu, dan ini tebal sekali di lo, yaitu sebelum melakukan sesuatu, terlepas ada yang namanya persiapan, tapi lo meluangkan waktu untuk just be alone, solitude, and not doing anything. Itu. Sampai tadi 1 kamar itu buat lo dengan me time lo. Iya, betul. Menarik sekali ya. Iya itu aku baca buku apa ya, Austin Kleon atau apa gitu. Aku baca di situ katanya ya memang kalau the best work akan keluar pada saat lo lagi bosen gitu. Pada saat lo nyari nih, aduh gue bosen ngapain ya gitu. Harus ada rasa bosen itu baru nanti bisa keluar yang benar-benar yang benar-benar spektakuler gitu dari kita. Katanya sih gitu kan, teorinya kan gitu. Tapi ya aku coba ini dan this works for me you, it works gitu jatuhnya. Nggak tahu buat orang lain, tapi it really works. Jadi pada saat kita sendiri 2 jam kita nggak ngapa-ngapain, sering banget kan kayak orang ngomong kayak ya Will lagi ngapain jam 2 siang gitu kan. Nah, kita lagi nyantai aja gitu, jam 2 siang lo nyantai gitu kan jatuhnya. Atau mungkin kayak diajak nongkrong sama teman atau sama orang-orang yang dekat gitu, terus kayak ini kayaknya nggak bisa deh gue gitu. Apaan lo lagi kerja? Enggak sih, tapi enggak deh, ya nggak bisa keluar aja gitu ya. Maksudnya adalah ya karena I need those hours gitu, those 2 hours 3 hours sebelum kita kerja beneran, itu dimana kayak oke, kita harus harus bosen aja kayak aduh ngapain lagi ya, baru deh itu kita gas gitu.
Ada orang yang memang extrovert Ya. aslinya dan ngomongnya bener-bener extrovert. Hmm. Lo dari ngobrol-ngobrol kita sepertinya introvert, Iya, betul. tapi gaya ngomongnya sangat extrovert. Iya, amin. Ya itu introvert kan cara kita mendapat energi kan jatuhnya kan. How do we get energy ya? Aku dapat energinya kalau sendirian, bukan kalau sama orang gitu. So pada saat aku dapat energi banyak, aku udah sendirian kayak sebelum kita masuk ke podcast ini gitu ya. Aku harus sendirian dulu gitu di mobil. Kita harus diem, nyantai, baru bisa keluar lagi gitu kan. The end of the day. So being introvert bukan berarti kita nggak bisa ngomong gitu kan. Being introvert bukan berarti kita tidak bisa sosial, tapi lebih kayak gimana cara kita mendapatkan energi kita sendirian. Apakah itu energi kita kalau ekstrovert mungkin energinya adalah ketemu banyak orang, maka akan lanjut terus gitu kan. Tapi kalau buat aku adalah I have to get my energy first, habis itu baru nanti kita keluarkan. Dan ya udah, ya kita ngobrol aja kayak biasa aja gitu, kayak what we're doing now, apa yang aku lakukan di radio, apa yang aku lakukan kalau lagi ada di panggung gitu kan ya. Itu semua terlihatnya seperti extrovert gitu kan, tapi at the end of the day cara aku mendapatkan energi itu tetap adalah solitude, ya sendirian. Atau lo orang yang ambivert? No? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti, I have no idea. Nggak ngerti gitu-gitu. Okay. I'm not a theory type of guy, like I just do it. Gitu, ya. Will, apa yang lo tampilin di pekerjaan sebagai content creator itu kan dapat respons yang sangat bagus ya. Amin. Ya. Dan gue percaya ini juga bukan dari hal yang lo rencanain, karena you are very realistic person. Betul. Gitu. Jadi dia tiba-tiba kayak dapat hadiah gitu. Betul. Bener ya? Betul. Kayak dapat hadiah gitu. Iya, ya? betul. Terus kalau mau dibilang yang lo tampilin itu adalah lo dengan topi lo yang berbeda, atau lo seperti lo yang sekarang gue ajak ngomong? Gini, kalau ngomongin tentang entertainment atau dunia hiburan, gue beranggapan bahwa kita nggak bisa memberikan 100% diri kita ke kamera gitu. Buat gue harus ada barrier sedikit gitu, harus ada barrier sedikit. Jadi gue ngerasa gue akan memberikan 80% yang gue mau kasih lihat aja gitu. The 20% adalah hal-hal yang menurut gue nggak boleh dikasih tahu sama orang. That's my privacy. Itu adalah hal-hal yang nggak akan aku beritahu ke orang-orang gitu kan. Siapa keluarga saya, apa yang saya lakukan sendiri, ada beberapa hal-hal yang aku nggak begitu suka gitu nge-sharing di sosial media ataupun nge-sharing sama orang lain gitu, bahkan saat kita lagi ngobrol gitu. I'm a very private person gitu. Jadi so everything yang aku kasih lihat di sosial media atau dimanapun itu udah pasti adalah bukan 100% kehidupan saya gitu. Tapi itu adalah cerminan dari values-values yang saya punya. Itu adalah cerminan dari nilai-nilai yang aku punya gitu. Itu adalah yang aku rasakan. Itu adalah hal-hal yang ya itu adalah kehidupan aku sehari-hari gitu, yang apa yang aku rasakan sehari-hari. Tapi nggak 100% semuanya adalah kehidupan saya, nggak tumplek-plek gitu. Karena kalau iya it's hard. Pasti ya I've been doing this ya for a little bit, dan aku sudah melihat orang-orang yang memang memperlihatkan semuanya ke kamera gitu kan, menjual semuanya ke publik gitu. Dan aku ngerasa aku nggak mau jadi kayak gitu deh. This industry, this creative industry, content, entertainment, at the end of the day itu cuman platform, itu cuman corong untuk mengeluarkan kreativitas, corong untuk mengeluarkan karya gitu. Tapi bukan berarti semua orang harus tahu gitu kan apa yang aku lakukan, apa makanan kesukaan aku gitu kan. Ya sometimes I give it, tapi nggak 100% ya, pada saat-saat tertentu aja gitu sih. Kayak bagaimana bisa membidik market ya yang bisa tertarik dengan apa yang kita jual. Itu kan sebuah seni juga ya. Kan yang lo lakukan tuh lo melakukan sesuatu, terus lo melihat dan merancang mungkin sebuah strategi dan tepat loh. Maksudnya tepat itu.
pada akhirnya yang nomor satu adalah value-nya harus sama aja, nilainya harus sama aja. Jadi aku rasa orang-orang yang akan menonton, kalau aku kan jualannya konten ya, aku jualannya adalah musik, aku jualannya adalah karya gitu. Jadi orang-orang yang akan menikmati karya aku sendiri itu akan punya nilai-nilai yang mungkin mirip sama Willy Winarko gitu. Nggak dibuat-buat, nggak harus dipikirin terlalu banyak gitu ya. Paling yang kita pikirin adalah bisa nggak sih lo ngasih sesuatu yang benar-benar tulus gitu. Nah biasanya tuh yang benar-benar tulus, yang benar-benar sincere, itu yang akan terbidik paling benar gitu. Itu yang bakal tepat sasaran. Nanti kalau misalnya terlalu dipikirkan, wah ini berarti harus strateginya A, B, C, D, F, G seperti ini, biasanya akan keluarnya jadi ya nggak tulus. Jadinya kelihatannya seperti kita lagi jualan gitu, kerasa beda rasanya gitu. Kalau misalnya kita benar-benar membuat kita mau jualan, sama kita benar-benar mau menuangkan isi hati kita di situ. Nah paling ya itu tadi challenge aku sebenarnya adalah gimana caranya bisa menuangkan semua nilai-nilainya, isi hatinya, apa yang aku rasa ke dalam karya-karya ini, tapi pada datang sama tetap jadi Willy Winarko yang kayak gini aja dan masih punya kehidupan ya di dunia nyata yang memang ya masih bisa aku enjoy gitu sih. Kalau ada orang yang nanya gimana caranya mengikuti jejak lo menjadi seorang konten kreator, karena banyak sekali semua orang, terutama your generation ya, zillennials, dan itu kan mainan lo dan teman-teman lo gitu. Betul. Sosial media. Betul. Terus sangat terbuka untuk menyampaikan apapun yang dirasakan dan ingin disampaikan. Dan lo salah satu yang berhasil gitu. Amin. Di mata gue dan amin, tim. Amin. Kalau ada orang yang bertanya, apa sih tips and triknya bisa masuk ke dalam market yang tepat? Tadi kan satu modalnya genuine ya, sincere. Being genuine, ya betul. Iya. Ada lagi nggak sih kayak step 2, 3, and 4 gitu? Oke, ya bisa dibeli buku saya willystripwinarko.com, itu nomor 1, hidup dari konten, ya oke, nah itu masuk, oke, nah tapi I'll elaborate just a little bit here, gitu please. Buat aku yang nomor 1 memang tadi itu, being genuine, being sincere, jadi diri kita sendiri, itu gampang ngomongnya, tapi susah untuk dilakukan, karena sering banget aku lihat orang-orang yang misalnya nih ya, dia ekstrovert di bareng-bareng sama kita, tapi pas ada kamera langsung ciut jauh gitu kan. Di situ jadi what you know and what you understand is two totally different things. Yang kita tahu sama mengerti itu beda gitu. Jadi so my first tip is jangan merasa bahwa kita tahu gitu. Kita harus mengerti gitu, bahwa kita harus tahu dalam dan kita harus mengerti apa yang kita lakukan, mengerti ilmunya dan harus bisa diterapkan gitu. Jadi bukan cuma teorinya doang yang kita tahu, tapi kita harus mengerti dan menerapkan. Itu sih nomor 1. Terus nomor 2 adalah is learning always, karena aku rasa everything is a process. Nggak ada menurut aku orang-orang yang paling pinter yang aku kenal, yang mungkin sekarang udah sepuh-sepuh, yang mungkin sudah berumur. Banyak waktu-waktu luang mereka baca buku terus gitu kan. Mereka masih selalu evolving gitu, selalu, padahal udah pada tua-tua, padahal sudah udah pada mapan gitu kan. Tapi why are they doing this gitu? Kenapa kok pada masih terus-terusan gitu, kayak apa yang dicari kan kita? Tapi ternyata it's a habit aja gitu, bahwa kita mendapatkan kesenangan dari belajar gitu. Kita senang pada saat kita lagi bisa belajar hal yang baru gitu kan. Kalau mungkin aku sering kayak kita senang dengerin musik, kita senang nonton series, kita senang ABCDFG. Ya mungkin kita harus nyari kesenangan dalam mempelajari hal baru, atau mungkin evolving our skill gitu, meningkatkan skill kita. Dan dari situ pelan-pelan ya ibaratnya kita kan udah seneng nih belajarnya, ya skillnya naik, itu cuman bonus kan jatuhnya gitu kan. So at the end of the day it's just understanding, executing, dan keep learning. Itu aja sih. Kayak gimana to grow the followers dengan
rentan waktu yang bisa dibilang cepat ya. Apa sih secret recipe? The recipe for gaining followers. Lo punya itu? Aku Lo melewati itu maksudnya? Iya, aku jujur gini, nggak, I don't think I have a lot of followers. Kayak kalau dibandingin sama relatif dengan orang-orang yang jadi gini, aku kan di sebuah bisa dibilang kayak IP intellectual property hub gitu kan, ada namanya Invia. Di situ ada banyak kayak misalnya ada Dagelan, Invia Fact, ada Tahilalats, ada pokoknya banyak lah gitu ya intellectual property-nya di sana. Jakarta Sneaker Day. Dibandingin sama IP-IP yang lain, kayaknya aku yang paling ciut deh di situ gitu kan ya. Aku yang paling kecil di sana. Dan aku ngerasa tapi aku belajar dari situ adalah the amount of followers matters, tapi it doesn't matter so much. Aku lebih suka melihat followers yang berkualitas, karena punya followers banyak belum tentu berkualitas. Aku banyak cerita sama teman-teman, maksudnya content creator lain gitu kan ya, followersnya mungkin bisa ratusan ribu atau sampai jutaan gitu ya, tapi mungkin mereka juga struggling karena secara audience yang dibuat atau dibangun itu tidak sesuai dengan konten yang mereka ingin bikin atau yang mereka ingin buat. Alhasil ada disconnect, jadinya ya followers yang didapatkan semacam mati gitu ya. Iya kan? Just a number gitu. Jadi tidak bisa diutilize dengan baik. Diutilize dalam arti apa? Dalam arti kita tidak bisa bermanfaat buat mereka, dan audiens ini tidak bisa bermanfaat buat kita juga gitu kan. Jadi nggak ada timbal baliknya. So the best suggestion kalau ngomongin followers adalah jangan terlalu fokus pada angkanya, tapi fokus sama kualitas dari followers tersebut. So yang penting adalah ini kan timbal balik, jadi kita bisa memberikan nilai yang banyak untuk followers kita, yang untuk audiens kita, tapi pada saat yang sama nanti itu akan ditimbal balik. Kalau kita bisa ngasih, mereka akan memberikan jauh lebih banyak gitu kan. Orang katanya mau dapat 50 miliar dari konten misalnya kayak gitu-gitu. Aku selalu berpikir bahwa kayak oke, so apa konten yang bernilai itu sampai lo bisa mendapatkan 50 miliar kan gitu jatuhnya. So that's the thing that we have to question ourselves gitu. Oke, so apa konten yang benar-benar akan berharga banget sama orang sampai mereka akan mau menonton itu terus. Mereka akan mau ngasih tahu ke teman-temannya. Mereka akan mau nge-share sama teman-temannya. Mereka akan mau nge-save konten-konten ini. Jadi bukan cuman oke nih followers gue naik nih gara-gara gue pansos sama artis misalnya gitu kan. Sure, untuk hari ini lo dapet angka gitu kan. Tapi apa yang akan lo berikan ke mereka gitu nilainya. Yes, lo bisa beli followers. Tapi ya kalau udah dapet, buat apa nih? Iya kan? Apa yang at the end of the day it's about the value. Apa yang nilai yang mau lo kasih ke orang-orang untuk audience. Kalau nggak ada nilainya, kalau nggak jelas nilainya apa, nggak jelas kontennya apa, informasi kah? Apa kalau mau bikin orang ketawa kah? Atau kalau mau bikin apa kah? Kalau itunya nggak jelas, ya pada akhirnya followers akan jadi followers, dan akhirnya lo nggak akan berguna untuk followers lo, dan audiens lo juga nggak akan berguna untuk lo gitu sih. Gua ngeliat lo very strategic orangnya. Amin. Gua ngeliatnya itu. Amin. Dan lo ukur. Ya. Dan realistis. Seperti yang lo bilang. Betul. Pada saat lo tampil gitu ya di industri kreatif ini, khususnya sebagai kreator, content creator, lo memikirkan nggak sih bahwa ini personifikasi gue yang mesti gue bangun. Ini my image. Brand image, branding. Lo mikirin itu juga gak sih? Iya, itu kekurangan gue sih. Sejujurnya kekurangan gue adalah branding. Karena gini, ini gue pikir lo mikirin. Gue mikir, tapi gue nggak tahu itu bagus atau enggak. Gitu, ngerti gak sih? Karena kan gini, gue kan content creator juga, gue musisi juga, gue penyiar radio juga, gue host juga, gitu kan. Ada banyak banget. Ibaratnya there's so many things yang gue mau lakukan gitu kan, yang gue suka gitu. Terus sempat ditanya gitu kan, again gue ngobrol lagi sama teman-teman di Invia gitu, kayak Will, lo mau dikenal sama orang jadi apa nih? Jadi rapper, lo mau jadi content creator, lo mau jadi apa? Terus gue bilang kayak, gue juga bingung ya. Karena ya
gue Willy Winarko dan gue semuanya gitu loh. Agak sulit gitu. Makanya talking about branding and all this, gue cuman melakukan apa yang gue suka aja. Ya kalau gue mau bikin lagu, gue suka lagu Beraksi dari Kotak, ya gue nanya, Kak bisa nggak, boleh nggak sih kita remake Beraksi gitu? Boleh, ya udah gas deh gitu. Akhirnya membuat sebuah remake Beraksi barengan sama Kotak. Datang ke temanku yang punya agency gitu kan, Will, kayaknya keren deh kalau lo bikin buku gitu. Oh iya ya, emang asik ya, boleh ya, ya udah deh gas deh. Ya udah kan gue lagi dapat gue bisa hidup dari konten gue, ya udah bikin aja buku hidup dari konten gitu. Oh ya udah gas deh gitu. Atau kayak lagi deep talk gitu kan, terus kayak ternyata ada ide-ide atau hal-hal yang aku pelajari dari situ. And aku pengen inget itu. Ya udah deh bikin konten deh. Kita ngobrol tentang kita bikin konten tentang hal tersebut gitu kan. Kalau sekarang kan aku punya beberapa konten-konten yang refleksi, quotes gitu kan. Ya itu aku bikin supaya ya gue inget aja gitu. Oh yang itu yang gue pelajarin bareng ketemu sama ini. Ya gue bikin aja jadi konten biar besok-besok gue bisa ngeliat lagi dan gue bisa reminded lagi gitu dari situ. Jadi gue nggak pernah berpikir kayak branding gue harus kayak gini. Harusnya iya, dan semua orang ngomong gue kayak, ya Will lo harus tahu kayak gini-gini. Tapi agak sulit buat gue kan, untuk orang yang aku ada di posisi di mana I have so many choices. Ya alhamdulillahnya, puji Tuhan, I have so many choices dan ada banyak pilihan-pilihan di situ, dan aku maruk mau ambil semua gitulah jatuhnya. Justru itu yang membuat menjadi sulit ya, dalam membuat image, persona, image ya kayak gitu, branding, self branding dan so on and so forth. Apakah terpikirkan juga ini akan begitu terus? Artinya orang melihat lo dengan berbagai macam kebisaan? Atau mungkin akan begitu? Ya mungkin ya, nggak tahu juga ya, let's see lah. Mungkin siapa tahu nanti setahun lagi ada orang branding datang, Will, ayo kita bikin image lo jadi seperti ini. Oke, kita coba deh, why not gitu kan, kalau salah ada ya. Jadi baik-baik mau dilihat orang dengan talenta yang lo punya, atau itu akan dibuat lebih spesifik gitu ya? Iya. Lihat nanti aja lah gitu. At the end of the day, I just wanna be me. Untuk saat ini, selama masih bisa ya, selama masih diberikan kesempatan, why not? Karena ini yang dulu aku impikan kan, ini yang dulu aku doakan gitu 10 tahun lalu. Oh ya, gue mau bisa menghasilkan dari musik, gue mau bisa hidup dari musik gue mau bisa bikin musik yang mungkin bisa bikin orang, ya dulu gue dengerin musik yang bikin gue semangat, dulu gue bikin musik yang got me through hard times, yang membuat gue bisa melewati hal-hal yang sulit dalam kehidupan gue. Mungkin gue bisa bikin musik yang akan bisa membawa orang-orang lain yang mendengarkan musik ini melalui hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Ya cuman itu aja sih sebenarnya. Kalau ambisi-ambisi ke depan jadi ngalir aja dong ya Will, kalau bisa gue bilang. Iya, ngalir. Ada sih beberapa hal yang kayak udah kepikiran gitu kan. More music, mau bikin musik lebih banyak, mau bikin konten yang lebih lebih legit lah gitu kan, jatuhnya lebih bagus lagi. Tapi again, I'm a realistic person, so I don't dream big. I have goals gitu aja. So goal untuk hari ini adalah bikin musik lebih banyak, belajar untuk bisa lebih tulus, bisa lebih sincere, bisa lebih genuine, dan the rest is nanti bakal kita atur gitu. Ntar yang di atas yang diatur. Kalau handling netizen gimana tuh? Iya, sempat nggak ada yang mengganggu lo banget karena terlalu sarkas? Banyak ya. Pasti banyak. Oke, silakan. Ya. Disampaikan. Iya, banyak. Tapi it's okay. Netizen adalah netizen. Kayak aku selalu melihat sesuatu kayak I don't look at it as baik atau buruk. Aku cuma melihat itu sebagai part of it gitu. It's part of it. Jadi kalau ada netizen yang nyinyir atau netizen yang, aku beberapa kali kayak ada netizen yang nge-DM aneh-aneh gitu kan. Boleh tahu nggak sih tentang apa gitu? Apa yang mereka sampaikan? Yang bikin mungkin nggak terganggu gitu moodnya? Iya, nggak penting sih sebenarnya. Mungkin kayak aku selalu melihat orang-orang yang
seperti itu biasanya adalah orang-orang yang tidak ada kerjaan lain gitu kan. Adalah orang-orang yang memang butuh kesibukan gitu kan. Jadi ya nggak masalah kalau memang gue bisa memfill void itu gitu kan, bisa menjadi kesibukan itu di mana lo bisa ya hari ini mungkin lo jahat gitu kan mulutnya atau jari-jarinya jahat gitu, tapi aku selalu melihat kayak manusia tuh nggak ada yang jahat kan. At the end of the day it's just circumstances, it's just what they're feeling then. Mungkin pada saat aku lagi membuat sebuah konten, mereka lagi nggak banget nih, ya kan, lagi nggak mood banget nih, makanya dia namparnya lewat jari-jarinya gitu kan. So tapi ya mungkin dia adalah seorang ibu yang punya anak yang lagi mumet pada saat itu, atau mungkin dia adalah seorang ayah yang lagi kelilit pinjol terus ngelihat sebuah konten terus dia ngerasa ini marah terus kayak oh ya udah nih mau gue ya mungkin gue bisa jadi ya udah ya gue jadi targetnya gitu kan. Tapi at the end of the day manusia nggak ada yang jahat sih, netizen juga nggak ada yang jahat, cuman ya mereka lagi tidak baik aja pada saat itu. Dan kalau misalnya kita ketemu langsung hadap-hadapan, gue yakin mereka nggak akan sejahat jari-jarinya kok gitu. Itu sering terjadi kan sebenarnya, kayak mereka nggak akan sejahat jari-jarinya, nggak akan sejahat mulutnya gitu. Mereka cuman ya lagi sedang tidak baik-baik saja aja gitu. Dan itu yang lo bilang understanding ya. Yeah, that's it. So nggak ada dendam, nggak ada apa, it's okay. Kayak oh ya kecuali kalau memang dia benar-benar datang ke rumah terus kayak tiba-tiba ganggu hidup, nah itu beda. Tapi if it's just online, it's just online. Aku selalu bilang hal-hal yang di online itu nggak semuanya nyata, you know. So jangan terlalu dipikirkan gitu sih. Oke, gue punya 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, who is your role model? Role model, wah sulit. Yang sangat inspiratif buat lo. Inspiratif, role model gue siapa ya? Aduh susah lagi dibilang role model. Aku suka melihat banyak orang gitu kan yang aku ambil. So I do the mosaic way of thinking. Kayak oke, aku ambil dikit dari sini, dikit dari sini, dikit dari sini, kita jadiin satu gitu kali ya. Kalau sekarang aku lagi baca bukunya 50 Cent. Jadi aku lagi suka 50 Cent. Dia punya buku namanya Hustle Harder, Hustle Smarter. Di situ dia ngasih lihat kan kayak apa yang dia lalui dan apa yang harus dia kerjakan. Jadi aku lagi baca bukunya 50 Cent, Curtis Jackson. 3 komponen penting dalam komunikasi, since you also a radio announcer and air personality. Nomor 1 adalah understanding who you're talking to. Jadi kita harus tahu siapa orang yang akan akan menjadi audience kita. Nomor 2 adalah understand that it is a two-way it's a two-way communication. Jadi bukan cuman kita ngomong, tapi ada interaksi di situ. Jadi you have to understand that kita harus ada interaksinya juga. Jadi it's a two-way movement type of thing. Sama komunikasi yang ketiga adalah ini mungkin mirip sama yang nomor 1, tapi it's like you have to understand, lo harus melihat sesuatu dari kacamata lawan bicara kita juga gitu. Jadi kayak oke, apa values mereka, apa nilai mereka, apa yang mereka rasakan. Empathy, ya betul, empathy itu kali ya yang lebih enak. Ya, so pretty much I think those 3 itu sih. Kata-kata yang memberikan pengaruh besar dalam hidupmu, ada nggak? Kata-kata so magical, oke. So powerful. Iya. Apa ya? Terlalu banyak ya. Ada satu. Kalau untuk sekarang adalah aku lagi dengerin lagunya Lil Wayne, namanya Let It All Work Out. Terus kayak dia bilang kayak you have to let it all work out sometimes. Kayak kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol semuanya. Jadi lo harus percaya sama Tuhan, atau lo harus percaya sama sesuatu yang lebih tinggi daripada kita gitu. Karena akhirnya manusia ya gitu-gitu aja gitu kan. So I think sometimes mungkin this only applies to me, mungkin gak banyak orang yang sama gitu. Tapi I'm a type of person yang memang ya itu tadi kan, aku suka berstrategi, aku suka memikirkan ABCDFG gitu kan, aku suka overthinking dan lain-lain. Kadang-kadang ya kita harus melepaskan
hal tersebut, kita harus melepaskan kendali. Kalau kita udah berusaha dengan sebaik mungkin, kita harus percaya emang di atas, gitu aja. Thank you Willy. Terima kasih banyak Mas Erwin.